Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Maria Pisolita dan teman-teman semuanya. Kami di kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai investigasi kecelakaan kerja, mata kuliah keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan. Perkenalkan, saya Dilara Montirasari, Mariana Hija, dan Elsari Fadila. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, Bapak Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Bapak Kapolri, dan Prof. Maria Pisolita selaku dosen pengampu. Berikut adalah dasar isi. Latar belakang kecelakaan kerja dapat dipicu melalui kejahatan kerja hingga aspek lingkungan perusahaan. Kecelakaan kerja dapat dipicu oleh tenaga kerja atau yang kurang berhati-hati dalam bekerja. Selain itu, faktor pemicu seperti kecelakaan seperti peralatan kerja yang rusak atau terjatuh sering menjadi pemicu dalam kecelakaan kerja. Investigasi kecelakaan menjadi bentuk usaha perusahaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja sehingga perusahaan dapat mengantisipasi atau menghindari kecelakaan kerja di masa mendatang. Investigasi ialah suatu kegiatan mengumpulkan informasi menulis dan menerbitkan berita atau kasus yang dianggap memiliki suatu kejanggalan. Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak terduga yang mana hal tersebut akan mempengaruhi atau mengganggu aktivitas manusia dalam mencapai tujuan. Tujuan penulisan yang pertama, menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan aktivitas investigasi kerja. Kedua, mengetahui kelemahan saat melakukan investigasi kecelakaan kerja. Ketiga, melihat peluang yang ada untuk menganalisis atau membantu saat melakukan investigasi kecelakaan kerja. Keempat, memahami berbagai faktor ancaman saat melakukan investigasi kecelakaan kerja. Manfaat penulisannya ialah bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan mahasiswa dan membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas tentang investigasi kecelakaan kerja. Bagi masyarakat ialah untuk membantu masyarakat mengumpulkan informasi mengenai investigasi kecelakaan kerja dalam memperluas wawasan. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker nomor 3/1998. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melakukan kesehatan pelajar. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan juga Jasban C 2018 analisis penyebab kecelakaan kerja pada proses wasting container di divisi cleaning dengan metode fishbone diagram dan SDAT. Selanjutnya pembahasan terkait kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu sendiri merupakan kejadian yang tidak diinginkan, di mana dampaknya berupa kerusakan peralatan kerja, tenaga kerja yang terluka, bahkan hasil pekerjaan yang tidak maksimal, dan memberikan dampak terhadap peluang kerja.
yang mana setelah terjadi kecelakaan kerja akan dilakukannya investigasi kecelakaan kerja guna untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan, yang akan dilanjutkan untuk mencari solusi bagaimana cara mengatasi hal yang sama agar tidak terjadi di masa yang akan mendatang. Dan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa kecelakaan itu tidak dapat dihilangkan, namun dapat dihindari sesuai dengan pengalaman atau informasi yang ada. Next. Selanjutnya analisis SWOT yang bertujuan untuk mengidentifikasi aspek penting di perusahaan untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya. Kecelakaan kerja dalam mengidentifikasi kecelakaan kerja melalui mencakup dua faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal, di mana faktor internal tersebut perusahaan meliputi kekuatan dan keselamatan, sedangkan eksternal berasal dari luar perusahaan yang dibagi menjadi dua, yakni peluang dan ancaman. Oke, selanjutnya adalah investigasi kecelakaan kerja. Investigasi kecelakaan kerja ini merupakan suatu usaha di mana pengumpulan informasi terkait kecelakaan atau kasus yang diduga kasus tersebut seperti ada kecurigaan. Dan tujuan dari investigasi kecelakaan kerja ini untuk mengetahui terjadinya kecelakaan, lalu dilanjutkan mencari solusi mengatasi hal tersebut sehingga tidak terjadi di masa yang akan datang. Sehingga kita dapat artikan bahwasannya investigasi kecelakaan kerja ini adalah usaha yang dilakukan suatu perusahaan untuk mencegah terjadinya ada korban di masa yang akan mendatang dengan kecelakaan yang sama. Selanjutnya adalah metode investigasi kecelakaan kerja menurut SCAT atau Systematic Cause Analysis Technique. Jadi SCAT itu merupakan metode yang dikembangkan oleh International Loss Control Institute atau ILCE yang digunakan untuk menyelidiki serta mengevaluasi kecelakaan. Nah, metode yang pertama yaitu gambaran kejadian kecelakaan tersebut. Gambaran kejadian kecelakaan tersebut di sini diartikan sebagai gambaran secara general bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Selanjutnya adalah faktor pemicu terjadinya kecelakaan. Faktor pemicu ini terjadi akibat banyak hal. Ada faktor dari individu sendiri, lingkungan maupun perusahaan. Yang ketiga merupakan penyebab langsungnya. Nah, di sini yang dimaksud itu adalah perilaku dari individu tersebut atau yang tidak aman atau lingkungan yang dirasa kurang aman. Selanjutnya adalah penyebab dasar kecelakaan. Penyebab dasar kecelakaan ini berasal dari beberapa penyebab, yaitu salah satunya adalah meliputi faktor individu, terus resiko pekerjaan hingga kepemimpinan di bawah perusahaan tersebut. Paling terakhir adalah tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengendalikan kecelakaan. Nah, ini merupakan antisipasi yang dilakukan perusahaan kepada pekerjanya untuk mengantisipasi adanya kecelakaan kerja. Nah, ini upayanya itu bisa berbentuk seperti apabila kita bekerja di pekerjaan medis itu adalah APD, terus dan sebagainya. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Di sini kita mengambil contoh adalah seorang pekerja bangunan yang tewas
saat memperbaiki atap yang bocor di lantai 3. Namun, tali tambang yang digunakan untuk naik ke lantai 3 tersebut putus dan menyebabkan korban terjatuh dengan ketinggian kurang lebih 10 meter. Akibatnya korban tewas akibat luka di bagian temporal dan mastoid. Kita bisa melihat bahwasannya itu merupakan itu dikategorikan sebagai kecelakaan kerja internal yang disebabkan oleh faktor individu, yakni individu yang tidak menerapkan dengan tidak mengikuti prosedur yang jelas saat melakukan pekerjaannya. Ini juga didukung juga oleh perusahaan tersebut, di mana perusahaan tersebut tidak menegaskan dengan jelas bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh pekerja tersebut, sehingga mengurangi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya kecelakaan kerja itu memiliki kaitan dengan kinerja suatu perusahaan, di mana dalam mengidentifikasi kinerja melalui analisis SWOT dan investigasi untuk mengetahui penyebab dan solusi agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Menyimpulkan bahwasannya kecelakaan kerja mempengaruhi kinerja suatu perusahaan dan identifikasi melalui SWOT itu kita dapat mengetahui bagaimana kinerja suatu perusahaan tersebut melalui internal maupun eksternal perusahaan. Nah, sedangkan investigasi ini merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menangani penyebab dan juga solusi sehingga tidak ada korban di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya adalah saran. Di sini kami menyarankan bahwasannya di sini kami menyarankan bahwa di bab investigasi kecelakaan kerja ini kita menyarankan untuk para pembaca atau audiens yang mendengar dapat mengambil informasi serta pelajaran yang didapat dari kasus tersebut. Next. Berikut adalah daftar pustaka kami yang berasal dari beberapa dari undang-undang dan jurnal selanjutnya. Terima kasih. Begitulah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Apabila audiens ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Permisi, aku mau nanya dong. Perkenalkan, saya Alfian Fusadani dari kelompok 8 ingin bertanya. Bagaimana tahapan dalam melakukan investigasi pada kecelakaan kerja yang baik? Ya. Aku mau bertanya dong sama kelompok 5 ya, kalau nggak salah. Kan tadi udah dijelasin tentang SCAT ya, tadi ada SCAT kalau nggak salah. Nah, itu kan masih di penjelasan kayak apa ya, kayak bisa bilang kayak dasarnya aja gitu, kayak menggambarkan kayak bla 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 kayak gitunya. Nah, yang aku nggak dengar tuh tadi kayak keuntungannya. Terus aku mau tanya, apa sih keuntungan dari menggunakan metode SCAT itu waktu dalam menginvestigasi kecelakaan kerja gitu? Dari kelompok 5 mungkin ada tanggapan gitu. Makasih. Yang pertama, kita bisa menganalisis semua faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja dan mengembangkannya ke tindakan perbaikan. Yang kedua,
Tim investigasi harus melibatkan orang yang relevan dan jalan penyelidikan ini. Yang ketiga, prosedur yang terstruktur serta sistematis untuk membantu jalannya investigasi yang dilakukan. Yang keempat, mengidentifikasi penyebab langsung maupun tidak langsung kecelakaan kerja tersebut. Yang kelima, membuat susunan rekomendasi untuk menindaklanjuti investigasi penyebab langsung dan tidak langsung kecelakaan yang terjadi. Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih, Sila. Ya, mungkin ada anggota kelompok lain yang menambahkan. Kalau belum ada yang ingin menambahkan, aku mau menjawab sama pertanyaan dari Andre ya. Kalau keuntungan dari metode SCAT itu sendiri, metode SCAT itu merupakan sebuah metode yang sederhana dan tepat untuk mempermudah dalam memeriksa keefektifan dalam kegiatan investigasi kecelakaan kerja itu sendiri. Karena itu, metode SCAT ini dapat dimanfaatkan sebagai pengingat peristiwa kecelakaan untuk agar kecelakaan kerja yang sama itu tidak terjadi untuk di masa yang akan mendatang. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan. Oke, makasih jawabannya. Sama-sama. Baik, apabila tidak ada pertanyaan kembali tentang presentasi dari kelompok 5, kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada kekurangan saat presentasi ini berlangsung, dan terima kasih atas partisipasinya untuk para seluruh audiens. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.